Selamat malam rekan-rekan pemuda yang Kristus kasihi. Apa kabar? Tentunya luar biasa ya, karena kita ada di dalam pimpinan dan bimbingan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa dalam Kristus Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Karena walaupun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami merasakan hangatnya kasih Tuhan yang terus mempersatukan kami melalui ibadah di malam hari ini. Kiranya Tuhan, firman-Mu boleh menghangatkan jiwa raga kami yang saat ini sedang dilanda ketakutan, kecemasan, letih, lesu karena virus corona. Kuasai hati pikiran jiwa kami dan berbicaralah, kami siap disapa oleh firman-Mu. Amin. Rekan-rekan pemuda yang Kristus kasihi, bacaan kita pada malam hari ini dalam ibadah Pelkat GP terambil dari Mazmur 46 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat yang memberitakan demikian. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Rekan-rekan pemuda yang Kristus kasihi, saya mau mengajak rekan-rekan pemuda untuk melihat secara khusus ayat kedua dari pembacaan kita. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat. Ayat ini begitu indah, apalagi kalau dihubungkan dengan tema kita yang berjudul Berkat dalam Musibah. Berbicara tentang musibah, saya percaya tidak ada orang yang ingin mendapat musibah. Tentunya semua orang ingin selamat, kan? Bahagia untuk selama-lamanya. Akan tetapi pertanyaannya adalah, apabila musibah itu diizinkan untuk terjadi dalam hidup kita, dalam hidup saudara dan saya, kira-kira apakah kita bisa menghindar? Apakah kita bisa lari? Atau mungkin kita bisa berkata, wahai musibah, jangan datang kepadaku. Datanglah ke orang lain saja selain aku. Saya percaya kita akan sepakat bahwa ketika musibah datang, mau tidak mau, suka atau tidak suka, siapapun itu, apakah orang percaya atau bukan, harus menerimanya. Nah, perikop kita malam hari ini, rekan-rekan pemuda, dilatar belakangi oleh peristiwa di mana Yerusalem sedang dikepung oleh Raja Sanherib, Raja Asyur yang saat itu merupakan sebuah kerajaan yang adidaya. Situasi itu membuat umat benar-benar terjepit dan tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Di tengah-tengah situasi itulah pemazmur ingat bahwa tidak ada kekuatan lain yang bisa menolong umat Allah selain daripada Tuhan Allah Israel sendiri. Pemazmur berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuah airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Apa arti pernyataan pemazmur ini? Artinya, tidak usah takut terhadap Asyur dengan tentaranya yang hebat. Tidak usah takut dengan masalah hidup yang tingginya segunung. Tidak usah takut dengan musibah apapun yang menimpa kita. Tidak usah takut, saudaraku. Mengapa?
Sebab kita punya Allah yang hidup. Amin. Tuhan adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Apa arti tempat perlindungan? Tempat perlindungan berarti Tuhan adalah satu-satunya pihak yang dapat kita andalkan ketika masalah demi masalah datang di dalam kehidupan kita. Tidak ada tempat berlindung yang lebih baik daripada Tuhan Allah, saudara. Lalu apa arti firman Tuhan ini bagi Anda dan saya, rekan-rekan muda? Khususnya di tengah-tengah musibah yang saat ini menimpa Indonesia dan juga menimpa dunia dengan hadirnya virus COVID-19. Ketika virus ini melanda Wuhan, kita cuma tertawa dan berkata, kasihan ya. Tapi hati tidak sungguh-sungguh berempati. Ketika virus ini mulai mewabah di dunia, kita cuma terenyuh melihat negara-negara mulai mengadakan lockdown. Dan ketika virus ini mulai memasuki Indonesia, seruan-seruan untuk social distancing kita abaikan. Mungkin ada yang berkata, termasuk rekan-rekan muda barangkali, itu cuma untuk nakut-nakutin saja. Mata kita baru melek ketika satu demi satu teman, rekan, tetangga, sahabat, atau bahkan saudara kita meninggal satu demi satu dalam hitungan menit karena virus COVID-19. GPIB pun mengalami seusai persidangan sinodal tahunan di Bogor. Beberapa teman pendeta, beberapa rekan sepelayanan penatua gugur satu demi satu dalam hitungan hari. Lalu, adakah kita menyalahkan satu sama lain dengan berkata misalnya, salah sendiri, kenapa ikut PST? Atau mungkin menyalahkan panitia penyelenggara yang memilih lokasi Bogor. Atau mungkin menyalahkan pemerintah yang mungkin karena social distancing sehingga sekolah, kampus libur, alhasil wisuda ujian tertunda. Jawabnya adalah tidak, saudaraku. Kita tidak bisa mencari kambing hitam masalah yang kita hadapi. Yang harus saudara dan saya lakukan adalah dengan hikmat menerima musibah ini, lalu mengelola ketakutan kita dengan tindakan yang berhikmat. Ikuti saran pemerintah, baik untuk social distancing, isolasi mandiri, seperti saya dan keluarga, karena suami ikut PST, kami harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari. Juga memeriksakan diri apabila kita mengalami gangguan kesehatan dengan segera. Tidak usah takut, tidak usah malu. Inilah fakta yang ada. Dengan iman kita jalani. Saya yakin Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Manusia bisa mengecewakan, tapi Tuhan tidak. Dia selalu hadir menyertai kita dengan kasih setianya. Mazmur pernah berkata begini dalam Mazmur 136. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat ini tampil beberapa kali pada kitab Mazmur dan juga beberapa kitab lainnya. Lewat ayat inilah saya yakin sebagai hamba Tuhan bahwa Tuhan sangat mengerti pergumulan kita. Dia sangat peduli sehingga merasa perlu untuk mengingatkan kita beberapa kali pula untuk tetap bersyukur dalam segala keadaan dan situasi. Juga termasuk situasi kita saat ini. Satu hal yang pasti, Anda dan saya tidak akan pernah dibiarkannya sendiri dalam menghadapi pergumulan ataupun musibah.
Sebab Dia adalah gunung batu, tempat perlindungan kita. Dan Allah kita di dalam Yesus pernah berjanji, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Lalu berkali-kali pula Dia mengingatkan kita bahwa Dia akan selalu beserta kita ketika berbagai kesulitan dan masalah tengah menerpa hidup kita. Di dalam kitab Ulangan ayat 31, pasal 31 ayat 8, di sana dikatakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan Yesus pernah mengundang saudara dan saya di dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudaraku yang Kristus kasihi, terutama Anda yang saat ini mungkin tengah menghadapi pergumulan hidup, yang mungkin mengalami musibah yang tak terelakkan, datanglah padanya malam ini. Berdoalah, ucapkan syukur atas janji setianya untuk selalu menyertai kita. Percayalah dengan iman teguh bahwa Tuhan sungguh mengerti dan akan melepaskan Anda dari cobaan, musibah, pergumulan, masalah apapun. Dia selalu rindu akan kehadiran anak-anaknya, bukan hanya untuk berkeluh kesah dan mohon pertolongan, tapi untuk memberikan korban terbaik lewat ucapan syukur. Allah mampu mengubah musibah, mengubah masalah menjadi kebaikan-kebaikan, menjadi berkat yang akhirnya membuat saudara dan saya terberkati dan menjadi berkat bagi dunia. Syaratnya hanya satu. Datang kepadanya, hiduplah terus di dalam pengandalan diri yang kuat kepadanya, dan ingat, di dalam Dia ada kemenangan. Jangan pernah takut, karena Dia tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Sebab Dia adalah Allah yang Immanuel. Terus berjalan bersama Yesus, hadapi pergumulan apapun, juga termasuk musibah yang kita alami saat ini, dalam kesatuan hati. Percaya, pada masanya Yesus akan bekerja dengan sangat luar biasa.